Baik, selamat sore kepada dosen pengampu kami yang telah memberikan judul yaitu pengukuran kapasitansi dan kepada teman-teman kami. Baik, di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang mengenai judul yaitu pengukuran kapasitansi. Yang berkelompok ada 4 yaitu saya sebagai moderator yaitu Friska Filetosoid. Ada teman saya Lois Vincent Purba sebagai moderator. Eh, Lois Vincent Purba sebagai penyaji materi. Andreas Besiaan sebagai penyaji materi. Alfredo Sibarani sebagai penyaji materi. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengukuran kapasitansi. Pengukuran kapasitansi adalah proses untuk menentukan kapasitansi suatu objek yang merupakan kemampuan suatu benda untuk menyimpan muatan listrik. Kapasitansi diukur dalam suatu farad atau F secara kuantitatif. Kapasitansi dengan rumus C dari untuk didefinisikan sebagai rasio dari muatan listrik atau Q pada tubuh dengan tegangan yaitu CQ per F. Kapasitansi dapat meningkat ketika satu plat kapasitor atau konduktor ditempatkan lebih dekat satu sama lain. Dua, pelat yang lebih besar menawarkan lebih banyak permukaan. Tiga, dielektrik adalah isolator terbaik untuk aplikasi. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur kapasitansi termasuk satu, metode pengisian dan pengosongan. Metode ini melibatkan pengisian dan pengosongan kapasitor melalui resistor yang diketahui nilainya dengan mengukur waktu yang diperlukan. Untuk kapasitor mencapai nilai tertentu saat diisi atau dikosongkan, kapasitansi dapat dihitung menggunakan persamaan yang melibatkan waktu, resistansi, dan kapasitansi. Baik, materi selanjutnya dilanjutkan oleh Abang Alfredus Berani. Oke, baik. Yang kedua ada metode bridge. Dalam metode ini, sebuah jembatan atau bridge yang memiliki elemen resistif dan kapasitif digunakan untuk mengukur nilai kapasitansi. Variasi resistansi atau kapasitansi dalam jembatan disesuaikan sehingga jembatan seimbang, yang dapat diindikasikan dengan menggunakan galvanometer. Nilai kapasitansi dapat dihitung berdasarkan pengaturan jembatan saat seimbang. Dan selanjutnya, yang ketiga ada metode oskilasi dan resonansi. Metode ini memanfaatkan osilasi atau resonansi yang terjadi dalam rangkaian yang mengandung kapasitor. Dengan mengukur frekuensi osilasi atau resonansi dan mengetahui nilai-nilai komponen lain dalam rangkaian, kapasitansi dapat dihitung sehingga kapasitansi dapat dihitung. Yang keempat ada metode perbandingan. Dalam metode ini kapasitor yang ingin diukur kapasitansinya dibandingkan dengan kapasitor referensi yang telah dikalibrasi dengan menggunakan perbandingan antara dua kapasitor. Nilai kapasitansi yang tidak diketahui dapat ditentukan. Selanjutnya, saya serahkan kepada kawan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya. Jembatan Sauti. Jembatan de Sauti digunakan untuk menentukan kapasitansi yang tidak diketahui dengan membandingkan dengan standar yang diketahui kapasitor. Rangkaian ini merupakan metode rangkaian yang paling cocok untuk membandingkan dua nilai kapasitor jika dielektrik losses pada rangkaian jembatan tersebut diabaikan. Berikut adalah gambar dari jembatan Sauti. Yang kedua ialah jembatan modifikasi sharing Sauti. Modifikasi sharing Sauti merupakan sebuah perangkat khusus yang digunakan untuk melakukan pengukuran parameter-parameter listrik pada frekuensi tinggi. Dirancang dengan tujuan untuk mencapai tingkat akurasi yang tinggi, jembatan ini menjadi instrumen yang vital dalam industri elektronik dan telekomunikasi.
Prinsip kerja jembatan ini didasarkan pada perbandingan arus yang memungkinkan pengukuran impedansi atau kapasitansi dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Hal ini membuatnya sangat berguna dalam kalibrasi peralatan dan pengukuran kualitas komponen listrik pada frekuensi tinggi, seperti kapasitor dan induktor. Salah satu keunggulan utama dari jembatan modifikasi sharing satu adalah kemampuannya untuk mengukur parameter-parameter listrik pada frekuensi tinggi dengan akurasi yang relatif tinggi. Dengan demikian, jembatan ini menjadi alat paling penting dalam pengujian dan pemeliharaan peralatan elektronik yang beroperasi pada rentan frekuensi tinggi. Penggunaan jembatan modifikasi sharing SAUTI memberikan keuntungan signifikan dalam hal keakuratan dan ketetapan pengukuran pada frekuensi tinggi, memastikan bahwa peralatan listrik dapat berfungsi dengan optimal dan efisien dalam lingkungan yang menuntut tersebut. Dengan demikian, jembatan modifikasi sharing SAUTI memiliki peran yang krusial dalam memastikan kualitas dan performa sistem listrik pada frekuensi tinggi. Jembatan sharing. Jembatan sharing adalah salah satu jembatan arus bolak-balik yang pagar penting. Jembatan ini dipakai secara luas untuk pengukuran kapasitor. Jembatan sharing memberikan beberapa keuntungan atas jembatan pembanding kapasitansi. Walaupun jembatan sharing digunakan untuk pengukuran kapasitansi dalam pengertian yang umum. Jembatan ini juga sangat bermanfaat untuk mengukur sifat-sifat isolasi khususnya pada sudut-sudut fasa yang mendekati 90 derajat. Pengukuran permitivitas dengan jembatan sharing. Jembatan sharing sangat berguna untuk mengukur permitivitas relatif dari suatu beban dielektrik. Kapasitor yang akan diukur permitivitasnya dapat berbentuk plat paralel atau silinder konsentris. Untuk plat paralel yang luasnya terbatas, perlu ditambah guard sirkuit pada saat pengukuran. Umumnya bentuk dari plat berupa disk. Spesimen cair dapat juga dites dengan memakai silinder konsentris. Untuk suatu kapasitor, susunan plat paralel, harga permitivitas relatif dapat dinyatakan sebagai berikut. R sama dengan C D per E0A, di mana CS harga kapasitas untuk spesimen bahan dielektrik yang diukur, D jarak antar dua elektroda, A luas elektroda, E0 permitivitas udara. Selanjutnya contoh soal akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang pertama. Soalnya terdapat sebuah kapasitor dengan mempunyai besaran kapasitas sebesar 0,8 mikrofarad yang dimuati oleh sebuah baterai berkapasitas 20 volt. Maka berapakah muatan yang tersimpan di dalam kapasitor tersebut? Untuk penyelesaiannya, pertama kita cari yang diketahui yaitu kapasitornya 0,8 mikrofarad atau bisa atau bisa 8 kali 10 pangkat min 7 farad. Untuk bat untuk baterainya yaitu 20 volt. Yang dicari itu adalah nilai Q-nya. Pertama-tama kita tentukan dulu rumus untuk mencari Q. Dari rumus C sama dengan Q per V, sehingga kita dapatkan rumusnya menjadi Q sama dengan C dikali V. Lalu kita masukkan nilai yang sudah diketahui tadi. Kemudian Q sama dengan 8 kali 10 pangkat min 7 dikali 20. Untuk hasilnya menjadi 1,6 kali 10 pangkat min 5 kolom. Berikut untuk contoh soal yang kedua. Soalnya yaitu sebuah kapasitor dipasang pada tegangan 220 volt bila muatan yang tersimpan 110
mikro C, tentukan kapasitas kapasitornya. Untuk penyelesaiannya, pertama kita cari dulu apa yang diketahui. Yang diketahui itu ada dua, yaitu V sama dengan 220 volt, dan yang kedua ada Q sama dengan 110 mikro C. Yang tanya itu kapasitas kapasitornya yang kita gunakan yaitu rumus C sama dengan Q per V. Kita masukkan sesuai dengan yang diketahui tadi, yaitu 110 per 220. Kemudian dapatlah kapasitas kapasitornya yaitu 0,5 mikrofarad. Saya serahkan kepada moderator. Sebelum kami mengakhiri, inilah presentasi kami, hasil dari kelompok kami. Sebelum kami mengakhiri kelompok kami saya akan membacakan kesimpulannya. Pengukuran kapasitansi adalah proses untuk menentukan kapasitansi suatu objek yang merupakan kemampuan suatu benda untuk menyimpan muatan listrik. Kapasitansi dapat meningkat ketika pelat kapasitor atau konduktor ditempatkan lebih dekat satu sama lain. Pelat yang lebih besar menawarkan lebih banyak permukaan. Dielektrik adalah isolator terbaik untuk aplikasi. Jembatan de Sauty digunakan untuk menentukan kapasitansi yang tidak diketahui dengan membandingkan dengan standar yang diketahui kapasitor. Baik, sekian dan terima kasih. Kami tutup presentasi kami.